Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dalam materi untuk kisi-kisi, yaitu pembahasan kisi-kisi promosi kesehatan ya. Untuk kisi-kisinya silahkan bisa disiapkan pulpen dan kertas ya. Oke. Yang pertama yang sudah kita pelajari ada, yaitu kurang lebihnya ada 6 ya. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang nanti akan diujikan ya. Oke, yang pertama nanti ada namanya yaitu soal kasus. Soal kasus di sini nanti dalam promosi kesehatan Anda harus menganalisa suatu kasus tersebut, kemudian nanti Anda pilih cara penanganan yang tepat ya. Bagi yang tidak memperhatikan nanti tidak akan bisa menjawab. Jadi dari masalah kasus tersebut kira-kira media atau penata laksanaan yang tepat itu apa ya, seperti itu. Oke. Yang pertama kita belajar dulu untuk soal kasus ya. Oke. Nanti kurang lebihnya contohnya seperti ini untuk soal kasusnya ya. Ini hanya contoh ya. Jadi pada suatu kelompok ibu hamil di desa X, di situ ada kurang lebih 10 orang ibu hamil. Nah, mereka akan diberikan penyuluhan kesehatan atau pendidikan kesehatan di balai desa X seperti itu. Namun ternyata ketika Anda mau melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan, ternyata ada masalah bahwa di desa tersebut itu untuk media elektronik tidak dapat digunakan karena tidak terdapat sarana listrik untuk menunjang kegiatan Anda. Kira-kira kalau Anda dalam posisi seperti itu, Anda sebagai penyuluh apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda menyerah? Apakah hanya berdoa ya? Penyuluhan apa adanya ya, kemudian apakah modal nekat jiwa raga saja ya, tidak menyiapkan media apa-apa. Seperti itu contohnya soal kasusnya. Kemudian selanjutnya bisa dicatat pengertian tentang leaflet. Media leaflet itu apa? Jadi media leaflet itu media yang bagaimana ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, pengertian flip chart. Nah, untuk flip chart itu pengertiannya apa? Kemudian pengertian poster. Poster itu pengertiannya apa? Kemudian baliho. Baliho itu pengertiannya apa? Ya. Kemudian majalah. Nah, itu pengertiannya apa? Itu adalah media ya, yang digunakan untuk penkes ya, harus tahu. Karena besok Anda harus bisa membedakan itu. Kemudian selanjutnya pengertian tentang media pembelajaran. Itu apa media pembelajaran? Ya, nanti keluar. Kemudian pengertian tentang promosi kesehatan. Nah, promosi kesehatan itu apa? Kemudian pengertian tentang pendidikan kesehatan. Nah, itu pengertiannya apa? Kemudian pengertian tentang pembelajaran ya. Selanjutnya catat ya. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan, merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemampuan siswa dan kemauan sehingga dapat mendorong proses belajar. Nah, itu kira-kira apa ya? Nanti silahkan dipelajari itu ya. Kemudian kita masuk ke media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran apa? Harus tahu. Nah, tadi udah ya. Sekarang karakteristik media pembelajaran antara lain apa saja kira-kira? Karakteristik media pembelajaran kira-kira apa? Jadi dalam media pembelajaran itu kan ada karakteristiknya apa saja yang
media pembelajaran yang baik ya. Anda buka aja di video pembelajaran saya ya, di YouTube itu ada ya, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, pengertian dari modul itu apa? Modul. Kemudian pengertian dari rekaman. Pengertian dari rekaman itu apa? Kemudian pengertian dari bahan ajar. Nah, itu apa pengertiannya? Kemudian, nah tadi kita sudah membahas modul, rekaman, bahan ajar. Nah, itu termasuk dalam kategori apa? Termasuk dalam kategori media apa ya, harus tahu ya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke media pembelajaran masih ya. Media pembelajaran ya. Pengertian dari foto itu apa? Foto itu media yang bagaimana? Foto itu ya. Kemudian pengertian dari gambar. Nah, itu gambari apa artinya? Kemudian sketsa itu pengertiannya apa? Nah, sudah saya jelaskan dulu ya. Kemudian foto, gambar, sketsa itu termasuk media pembelajaran yang apa? Model apa? Foto, gambar, sketsa itu termasuk media pembelajaran apa? Oke, lanjut. Pengertian media proyeksi. Media proyeksi itu pengertiannya apa? Di keluar tuh ya. Kemudian pengertian dari media dua dimensi itu apa pengertiannya? Selanjutnya pengertian media grafis. Media grafis itu pengertiannya untuk apa? Kemudian media tiga dimensi itu apa bedanya media tiga dimensi dengan media dua dimensi? Selanjutnya, kemudian kita masuk ke syarat-syarat media pembelajaran ya. Syarat media pembelajaran yang baik itu apa saja? Syarat media pembelajaran yang baik. Syarat media pembelajaran baik itu mencakup apa saja? Nanti dibuka aja di handout. Lanjut. Pengertian dari pendapat. Pendapat itu apa pengertiannya? Kemudian pengertian himbauan. Pendapat dan himbauan ini berbeda ya, harus tahu ya. Pengertian dari kesan. Kemudian pengertian dari perasaan. Nah, perasaan itu pengertiannya apa? Kemudian pengertian dari pesan. Kalau tadi pakai K, kesan. Kalau ini pakai P, pesan. Ya, seperti itu. Kemudian masuk selanjutnya. Ungkapan bahasa dari komunikator ke komunikan untuk tujuan komunikasi pada promosi kesehatan itu disebut apa ya? Ungkapan bahasa dari komunikator ke komunikan untuk tujuan komunikasi pada promosi kesehatan. Nah, lanjut. Kemudian apa saja kriteria pesan itu dikatakan efektif? Kriteria pesan dikatakan efektif, kriterianya apa? Jadi kriteria itu pesan dikatakan efektif itu apa saja kriterianya? Lanjut. Selanjutnya ya. Menyampaikan satu pesan utama di media apa saja secara berulang kali termasuk ke dalam kriteria apa itu ya. Jadi kita menyampaikan satu pesan utama di media. Media itu bisa apa saja tapi secara berulang-ulang kali. Termasuk kriteria apa? Lanjut. Udah?
sebentar ya. Oke, lanjut. Agar pesan dapat lebih menarik perhatian khalayak sasaran, termasuk dalam struktur pesan apa itu ya? Jadi agar pesan tersebut lebih menarik perhatian khalayak sasaran itu termasuk dalam struktur pesan apa? Kemudian pengertian dari interest. Kemudian conviction, kemudian action. Itu pengertiannya apa? Kemudian desire, attention. Itu pengertiannya apa? Kemudian contoh kampanye dalam promosi kesehatan. Contohnya seperti ini. Obat generik murah dan bermutu. Kemudian contoh kampanye stop demam berdarah dengan 3M+. Itu termasuk dalam kampanye apa? Conviction, attention, action, dan lain-lain atau apa ya. Kemudian masuk apa saja yang termasuk dalam strategi promosi kesehatan. Yang termasuk dalam strategi promosi kesehatan apa saja? Apakah ada apa bina suasana, advokasi, soal support. Tadi buka handout saya yang itu, yang judulnya strategi promosi kesehatan. Lanjut. Dalam strategi promosi kesehatan, proses pemberian informasi secara bertahap untuk mengawal proses perubahan pada diri sasaran dari tidak tahu menjadi tahu adalah apa? Jadi itu dari tahu menjadi tidak tahu, seperti itu ya. Itu apa ya? Kemudian lanjut. Upaya yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan baik berupa peraturan perundang-undangan, dana maupun sumber itu disebut apa? Nanti kalian bisa buka handout saya ya, yang tentang masuknya ke itu ya, ke strategi promosi kesehatan. Sudah saya ajarkan itu, nanti silahkan kalian bisa buka di situ ya. Oke, lanjut. Ya, upaya yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan baik berupa peraturan perundang-undangan, dana maupun sumber itu termasuk apa? Jadi upaya yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan baik berupa peraturan perundang-undangan, dana maupun sumber itu disebut apa? Kemudian ya, dalam peran strategi promosi kesehatan itu diperlukan kerjasama yang formal antara individu, kelompok, organisasi untuk mencapai tugas tujuannya. Itu termasuk apa? Lanjut ya. Yang termasuk dalam strategi promosi kesehatan dengan cara pendekatan individu itu apa? Yang termasuk dalam strategi promosi kesehatan dengan cara pendekatan individu itu apa? Apakah itu termasuk edukasi, apakah termasuk pengembangan masyarakat, apakah pemakaian media massa, legislasi, kerjasama sektoral ya. Lanjut. Kelebihan strategi promosi kesehatan, pendekatan yang lebih efisien dan efektif serta lebih luas jangkauannya itu termasuk pendekatan apa? Jadi kelebihan strategi promosi kesehatan itu termasuk pendekatan yang lebih efisien dan efektif serta lebih luas jangkauannya, itu termasuk apa? Lanjut. Pengertian dari evaluasi pendidikan kesehatan, pengertiannya apa? Lanjut. Sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, bagian mana tujuan pendidikan kesehatan sudah tercapai, termasuk apa? Jadi sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, bagian mana tujuan pendidikan kesehatan sudah tercapai ya. Lanjut.
Yang termasuk evaluasi pendidikan kesehatan sebagai proses itu yang bagaimana? Jadi evaluasi pendidikan kesehatan itu dianggap sebagai proses, ya. Itu masuk apa? Kemudian salah satu cara dalam melakukan evaluasi pendidikan kesehatan apa saja? Salah satu cara dalam melakukan evaluasi pendidikan kesehatan itu memakai apa? Sekarang pengertian dari survey itu apa? Supervise. Pengertian dari supervise itu apa? Pengertian dari analisa apa? Pengertian dari abus itu apa? Pengertian random dan pengertian mental group. Lanjut. Waktu evaluasi dilaksanakan secara bertahap sesuai periode tertentu yang sudah direncanakan. Itu termasuk penilaian apa? Waktu evaluasi dilaksanakan secara bertahap sesuai periode tertentu yang sudah direncanakan termasuk apa? Kemudian pengertian penilaian rutin. Nah, penilaian rutin itu pengertiannya apa? Kemudian penilaian khusus. Penilaian khusus itu pengertiannya apa? Kemudian penilaian berjenjang itu artinya apa? Kemudian penilaian berkala itu artinya apa? Pengertiannya. Kemudian penilaian akhir itu artinya apa? Lanjut. Persyaratan dalam melakukan evaluasi pendidikan kesehatan itu apa saja? Syarat-syarat atau persyaratan dalam kita melakukan evaluasi pendidikan kesehatan itu melingkupi apa saja? Buka aja di internet saya tentang evaluasi pendidikan kesehatan atau promosi kesehatan. Selanjutnya, ya, yang termasuk dalam kendala dalam perencanaan evaluasi pendidikan kesehatan itu apa? Yang termasuk dalam kendala dalam perencanaan evaluasi pendidikan kesehatan. Kemudian pengertian dari kendala otonom itu pengertiannya apa? Pengertian dari kendala psikologis itu artinya apa? Pengertian dari kendala ekonomis artinya apa? Pengertian dari kendala politis itu apa? Pengertian dari kendala internal itu apa? Kita masuk soal kasus. Contoh soal kasusnya seperti ini. Pada Kabupaten X, angka kematian ibu itu AKI ya, AKI itu angka kematian ibu itu AKI. Kalau ada soal kasus AKI atau AKI adalah angka kematian ibu. Jadi angka kematian ibu di Kabupaten X itu mencapai kurang lebihnya 302 per 100.000 KH. Sementara standar MDGs itu 102 per 100.000 KH. Jadi kan angka kematian ibu ini kan tinggi karena kan seharusnya standar MDGs standarnya kan 102 per 100.000 KH, tapi ini 302, hampir 3 kali lipat ya. Dari hal tadi banyak hal yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Jadi salah satu cara untuk menurunkan AKI itu diperlukan regulasi di daerah untuk mendukung hal tersebut, ya. Apa yang harus dilakukan oleh seorang tenaga promosi kesehatan, ya, untuk mendukung pembuatan regulasi tersebut kira-kira apa? Jadi kan supaya AKI atau angka kematian ibu ini tidak tinggi, regulasi apa yang harus dilakukan seperti itu. Kemudian 25 terakhir. Contoh soal kasusnya seperti ini. Oh, belum terakhir, masih ada. Pengertian dari social support, pengertiannya apa? Pengertian dari empowerment. Kemudian pengertian dari advokasi,
Advokasi itu pengertiannya apa? Pengertian dari negosiasi, pengertian dari komunikasi, dan pengertian dari politik kesehatan itu apa? Oke, lanjut soal kasus ya. Ini contohnya seperti ini contohnya. Jadi dalam suatu masyarakat, suatu desa itu dia mempunyai kebiasaan membuang sampah sembarangan. Jadi di suatu desa tersebut dia punya kebiasaan buruk, yaitu membuang sampah sembarangan ya. Jadi diasumsikan mereka itu mempunyai tingkat pengetahuan yang rendah tentang pengolahan sampah dan mempunyai sikap yang negatif tentang sampah. Jadi suatu desa itu menganggap bahwa sampah itu nilainya negatif dan tidak tahu cara pengolahannya. Kemudian kita melakukan survei. Ternyata setelah dilakukan survei, ternyata menunjukkan bahwa hasilnya bahwa tingkat pengetahuan mereka itu baik dan sikapnya positif. Namun ternyata di sana tidak tersedia sarana pembuangan sampah. Kira-kira apa yang harus dilakukan untuk membuat masyarakat itu mampu membuang sampah pada tempatnya? Kata kuncinya adalah mampu. Kan mampu ya. Kata kuncinya adalah mampu. Apa kira-kira? Apa yang harus dilakukan untuk membuat masyarakat itu mampu membuang sampah pada tempatnya? Itu kira-kira apa? Oke, demikian untuk kisi-kisi ya, untuk promosi kesehatan. Saya doakan semoga lancar semuanya. Jangan lupa belajar, minta doa restu orang tua, rajin ibadah ya. Ngaji, sholat 5 waktu ya, sholat sunnah dikuatin biar nilainya bagus ya. Dan jangan lupa berdoa. Demikian, terima kasih. Kurangan dari saya dan subhanallah Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.